dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tanpa adanya halangan. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Anbiya ayat 21 sampai selanjutnya pada malam hari ini akan kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunsirun. Law kana fihi ma'alihatun illallahi lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunsirun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah semuanya itu atau keduanya itu akan binasa. Fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari apa yang mereka yakini, apa yang mereka katakan, di mana mereka menyatakan pada ayat-ayat kemarin adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah mengingkari pendapat mereka dengan ucapannya atau dengan firman-Nya, am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunsirun. Apakah mereka itu mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi ini yang bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat berikutnya yang menyatakan tidak mungkin kalau di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin kalau di bumi ini ada Tuhan lebih dari satu.
Dalam ayatnya di situ Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Seandainya di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan atau ada dua Tuhan, lafasadata, maka keduanya akan binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, menurut logika kita saja, ya, kalau kita tidak melihat ayat ini, menurut logika kita, jikalau ada di suatu negeri, ya, ada negeri yang memiliki dua pemimpin, pemimpinnya ada dua, kira-kira bagaimana dengan negeri itu? Pasti akan kacau, ya, pasti akan kacau, pasti akan binasa, pasti antara dua pemimpin itu bertengkar, nggak akan pernah cocok. Makanya dalam suatu organisasi apapun, pemimpin itu ya hanya satu, kalau yang kedua itu wakilnya itu ban serep. Hanya wakil menggantikan saja kalau pemimpinnya tadi itu berhalangan. Bagaimanapun juga pemimpin yang berperan. Begitu juga dengan Tuhan. Seandainya di muka bumi ini, di antara langit dan bumi ini ada dua Tuhan atau lebih dari dua Tuhan, bumi ini hancur dan Tuhan-Tuhan tadi juga akan binasa karena saling bertengkar antara mereka. Yang satu pingin matahari terbit dari timur, yang satunya pingin matahari terbit dari barat. Gontok-gontokan sudah, rebutan pecah bumi ini. Oh enggak Pak, bagi tugas. Tidak, enggak ada pertentangan, enggak ada pertikaian antara Tuhan-Tuhan itu. Bagi tugas, ada yang tugasnya menciptakan, ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya membinasakan. Kalau begitu, maka yang dianggap Tuhan tadi bukan Tuhan semua. Kenapa? Karena mereka goblok semua. Kok bisa dikatakan goblok? Kok bisa dikatakan bodoh? Lebisanya hanya nyiptakan tok, nggak bisa jaga. Yang satu bisanya hanya jaga tok, nggak bisa membuat. Yang satu lagi bisanya hanya menghancurkan, tapi nggak bisa menjaga, nggak bisa membuat. Nah ini kan nggak mungkin Tuhan. Yang namanya Tuhan itu harus kuasa atas segala-galanya. Yang namanya Tuhan itu harus bisa mengerjakan semuanya, maha. Ya bisa menciptakan, ya bisa menjaga, ya bisa membinasakan. Itu namanya Tuhan. Kalau hanya salah satu, maka itu bukan Tuhan namanya. Nah ini dengan logika saja, nggak usah dengan ayat Al-Quran, sudah jelas tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan itu harus satu yang bersifat absolut, ya. Tuhan itu harus satu yang bersifat maha kuasa atas segala-galanya. Makanya kalau dalam ayat ini dinyatakan, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Pasti akan binasa kedua-duanya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, dialah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah itu gak akan dipertanyakan apa yang diperbuat, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak akan pernah dipertanyakan. Karena semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kebenaran, kebaikan semuanya. Sementara wahum yus'alun, akan tetapi apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh manusia,
itulah yang akan dipertanyakan. Jadi semua apa yang kita laksanakan akan dipertanyakan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ketika itu kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi pasti akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita berbuat akan kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun am ittakhadhu min dunihi loncat saya bacanya, terlewat ternyata. Makanya kok yang di HP dengan di buku kok nggak sama, ternyata salah melihat. Amit takhadhu min dunihi alihatan kul hatu burhanakum. Apakah mereka itu mengambil Tuhan min dunihi selain Allah? Kul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, berikanlah kami bukti-bukti kalian, dalil-dalil kalian, petunjuk-petunjuk kalian yang mengatakan kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan juga peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haq. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka itu tidak mengetahui kebenaran. Fahum mu'ridun. Karena itu mereka berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus utusanku, tidaklah kami utus utusan kami min qablika sebelum engkau wahai Muhammad dari rasul-rasul, kecuali nuhi ilaihi, telah aku turunkan wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka dengan itu sembahlah oleh kalian akan aku, atau sembahlah aku oleh kalian semua. Dari ayat ini jelas menyatakan sebagian manusia itu dari dulu, sebagian manusia itu telah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada mulanya sebetulnya manusia itu bertauhid semuanya. Jadi selama 1000 tahun setelah Nabi Adam itu umat manusia semuanya ahli tauhid. Kemudian di sana terjadi penyimpangan setelah 1000 tahun. Itu terjadi penyimpangan, maka diutuslah Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan ajaran tauhid itu. Sehingga dengan demikian ada sebagian ulama yang mengatakan Rasul pertama itu bukan Nabi Adam, Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Kalau Nabi pertama ya Nabi Adam. Tapi udah nggak usah kita permasalahkan akan pendapat itu. Yang jelas 1000 tahun setelah Nabi Adam semuanya dalam keadaan tauhid. Baru kemudian
Setelah itu terjadi penyimpangan. Penyimpangan pun terjadi ketika itu tidak sekonyong-konyong langsung begitu saja, tidak. Jadi setan, iblis dan keturunannya itu mengganggu manusia, menyesatkan manusia tidak langsung begitu saja. Kalau langsung begitu nggak mau manusia, gagal mereka. Ya, setan tadi gagal. Apa yang dilakukan? Ketika itu ada muridnya, ya, orang-orang soleh masih ada ketika itu. Ada beberapa orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 5 kalau tidak salah. Ada Suwa, ada Wad, ada Yagus, Ya'uq dan sebagainya. Ada 5 orang soleh yang mereka selalu memberikan peringatan, mengajari umat manusia akan kebenaran. Namun ketika 5 orang soleh ini sudah pulang ke rahmatullah, sudah meninggal dunia, maka umat manusia ketika itu kebingungan. Nggak ada lagi yang membimbing mereka, ya, tidak ada lagi yang membimbing mereka. Akhirnya setan itu membisikkan kepada manusia. Apa bisikannya? Kamu biar ingat ajaran mereka, buat gambarnya. Ya, gambar itu bisa jadi gambar yang punya bayangan. Gambar punya bayangan itu ya berarti bangsa patung. Ataupun yang tidak ada bayangan, ya berarti seperti lukisan, wallahu alam. Yang penting bisikannya, buat gambar mereka, taruh di mana biasa mereka itu mengajari kalian. Sehingga ketika kalian melihat fotonya, melihat gambarnya, kalian ingat lagi akan ajaran-ajaran mereka. Maka dibuatlah itu gambarnya dan ditaruh di tempat biasanya mengadakan taklim. Dengan tujuan ketika melihat, ingat akan ajarannya. Ketika melihat, ingat akan ajarannya. Lalu kemudian ketika murid-muridnya itu atau orang-orang yang berilmu di antara mereka sudah habis, sudah nggak ada, bisikannya beda lagi, maka dibisikkan oleh setan kepadanya, kepada manusia ketika itu, minta kepadanya, mintalah kamu kepada gambar-gambar itu tadi. Akhirnya minta kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Jadi misinya setan tadi bertahap. Kalau dari awal suruh menyembah, nggak mau. Iblis gagal misi iblis itu. Maka sama, menggoda manusia sekarang pun juga begitu. Jadi orang-orang yang berilmu itu ya dikit-dikit, nggak langsung secara frontal dia aja buat maksiat yang kecil aja. Allah, nggak apa-apa, kecil toh, dosa-dosa kecil itu oleh Allah kan akan diampuni walaupun kamu nggak bertaubat. Yang penting dosa besar kamu hindari. Karena dalam ayat Al-Quran kan sudah dinyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menghindari dosa-dosa besar, maka aku ampuni dosa-dosa kecilmu. Jadi kita menghindari dosa besar aja sudah diampuni dosa-dosa kecil kita. Akhirnya dibisikkan oleh setan, udah nggak apa-apa, kerjakan, itu kan dosa kecil. Akhirnya lama-lama kita nggak sadar bahwasanya dosa kecil, ya pasir kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama ya jadi gunung. Dosa kecil, biasa berbuat dosa kecil, akhirnya enjoy, merasa enak, merasa tenang dengan dosa kecilnya. Lama-lama dosa besar pun dilakukan. Itulah misi setan seperti itu. Nah ini juga begitu. Mereka menyembah selain Allah itu nggak langsung. Jadi pertamanya bertauhid di situ. Makanya kemudian ada sebagian yang menyembah, meminta, menuhankan selain Allah. Maka di situ oleh Allah ditantang. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, berilah dalil-dalilnya, berilah bukti-buktinya. Kalau memang yang kamu katakan itu benar.
Berilah bukti kalau memang di sana ada anak Tuhan. Berilah bukti kalau ada di sana ada Tuhan pencipta, Tuhan penjaga dan Tuhan perusak. Buktinya mana? Dalilnya mana? Oke lah, bukan pakai ayat, pakai rasio, pakai otak aja. Kira-kira masuk akal atau tidak? Nah, mereka nggak bisa mendatangkan itu, nggak bisa mereka. Hada dzikrum min ma'i. Nah, ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan orang-orang yang bersama nabi-nabi sebelumku. Artinya apa? Allah itu juga sudah mengingatkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Peringatannya sama, yaitu agar supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu ya tauhid. Tauhid. Jadi pada mulanya manusia itu bertauhid, ya, bertauhid. Baru kemudian ada penyimpangan itu tadi. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haq, tapi kenyataannya kebanyakan di antara mereka itu enggak mengetahui akan kebenaran itu. Fahum mu'ridun, dikarenakan mereka itu berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini yang kami sampaikan tadi itu. Tidaklah aku utus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad kecuali semuanya diperintahkan untuk bertauhid. Nah, jadi agamanya Nabi Adam itu ya agama tauhid, agama Islam. Agamanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya sama. Perintahnya adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah yang lainnya. Kalau ada yang kemudian menuhankan Isa, nah itu bukan ajaran Nabi. Nabi Isa sendiri nggak pernah memerintahkan itu. Bahkan ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegur Nabi Isa, apa tegurannya? Wahai Isa, apakah engkau yang menyuruh mereka untuk menyembahmu dan ibumu? Apa jawabnya Nabi Isa? Ya Allah, saya enggak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang engkau firmankan kepadaku. Dan seandainya itu aku lakukan, tentunya engkau maha mengetahui akan hal tersebut. Jadi Nabi Isa sendiri nggak pernah memerintahkan pengikutnya untuk menyembahnya, untuk menuhankannya, itu tidak pernah. Kemudian ayat berikutnya, wa qalu takhadar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Mereka mengatakan, ittakhadar rahmanu walada, sesungguhnya Allah telah menjadikan anak. Allah telah menjadikan makhluknya, sebagian makhluknya itu sebagai anaknya. Nah, ini sesuai dengan kepercayaan orang-orang Arab ketika itu. Orang-orang Arab itu menganggap para malaikat itu adalah banatullah. Sudah pernah kami sampaikan dulu, yaitu sebagai putri-putri Allah. Jadi malaikat itu dianggap sebagai putri-putri Allah. Kalau Nasrani menganggap Isa anak Allah. Kalau Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Maka orang-orang Arab ketika itu menganggap para malaikat itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, putri-putri Allah. Bal ibadum mukramun, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang dimuliakan. Mukram,
Mukram ismul maf'ul, yaitu mukramun artinya yukramu, artinya yang dimuliakan di situ. La yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di tangan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una, dan mereka itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia. La yashfa'una illa liman irtada, kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya bisa menolong, memberikan pertolongan atau memberikan syafaat itu kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mereka itu memberikan syafaat atau memberikan pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan. Baik itu syafaat pertolongan ketika di dunia ataupun pertolongan kelak ketika di akhirat kelak. Jadi nggak bisa para malaikat itu nggak bisa memberikan pertolongan kecuali pada orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatihi musfiqun. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid zalimin. Maka barang siapa di antara mereka yang mengatakan inni ilahun min dunihi, aku adalah Tuhan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka kami Allah akan memberi balasan kepada mereka, hukuman kepada mereka, azab kepada mereka yang berupa jahannam. Kadzalika najzid zalimin, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.